Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Bono Arif. Gimana? Anda masih menikmati hari libur? Libur panjang ya. Ini dari hari Jumat kemarin sampai hari ini hari Ahad. Jadi Jumat, Sabtu, sama Ahad. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Anda masih tetap bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga ini. Masih ada waktu yang tersisa sampai besok ya, hari Senin lagi. Anda mungkin yang di pekerjaan formal itu akan kembali melakukan aktivitas. Enaknya kita ngomongin apa nih hari Ahad seperti ini? Oh iya, apakah Anda mendapatkan sebuah video? Itu videonya adalah rombongan, katanya disebutnya itu adalah peserta didik sekolah staf dan pimpinan Polri yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi di Solo atau Istana Kutai Utara ini ya. Karena sekarang juga sudah ada wartawannya yang mangkal di sana, wartawan yang mangkal di Istana Kutai Utara di kawasan Sumber Kota Solo, di rumahnya Pak Jokowi yang sekarang ini jadi salah satu ladang untuk ladang pemberitaan karena setiap hari selalu aja ada aktivitas-aktivitas semacam itu. Tapi sungguh saya terkejut ketika mendapatkan videonya. Ini videonya ya, ini mereka ini baru tiba dan kemudian disambut oleh ini pengawalnya Pak Jokowi yang berbadan besar gitu ya, yang disebut waktu itu oleh salah satu anggota tim pembela ulama dan aktivis ya, ini pengacara Kurnia Tri Rayani. Itu badannya kayak Robocop, ini gede banget kok ya badannya, walaupun gede tapi ini orangnya ramah kan ya, karena seperti kemarin dikatakan Kurnia, dia menawari makan serabi. Serabi Solo ini kan terkenal enak banget ya. Ini saya cek namanya, rupanya namanya adalah Kapten Infanteri Windra Sanur. Ini anggota Kopassus TNI Angkatan Darat. Dan dulu dia pernah jadi provos. Mau cocok nih kalau badannya segede ini jadi provos gitu. Tapi sekarang kelihatannya dia jadi melekat ya dengan Pak Jokowi. Karena kalau Anda lihat dengan siapa-siapa yang datang pun dia yang menerima dan menyambut gitu. Malah kemarin ketika Hercules, ini ketua umum Grip Jaya, preman besar Hercules itu datang ke sana, dia juga yang menyambut itu. Bahkan media menyebutnya ada dia salam komando dengan Hercules ini. Ini jadi dia ya memang sebagai seorang mantan presiden memang tetap dapat pengawalan sama seperti semua mantan presiden-presiden lainnya. Tapi kelihatannya untuk Pak Jokowi ini karena dia masih terus aktif, bahkan terus aktif menerima tamu-tamu dan sebagainya, ini memang ada pengawalan yang cukup khusus gitu ya. Jadi Polres Solo pasti juga selalu dilibatkan dalam setiap pengamanan-pengamanan di rumah Jokowi ini. Saya seperti biasa kalau dapat video-video semacam ini atau informasi semacam itu kan ya nggak apa ya, nggak langsung mengambil kesimpulan terus kemudian apalagi kan memberikan komentar. Karena banyak sekali di antara kita kan sering kali kalau dapat eh, info, video dan sebagainya langsung memberikan komentar, dan ternyata komentarnya itu salah. Salahnya mungkin mungkin salah waktunya dan sebagainya. Kan kalau waktunya salah itu juga bisa salah jadi informasi apalagi analisis kita. Nah, saya kemudian mendapatkan beritanya ini, saya bacakan salah satunya itu di kompas.co ya. Beritanya seperti ini. Peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah atau Serdik Sespimen, singkatannya seperti itu, Polri atau pendidikan reguler Dikrek ke-65 menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Akun Instagram @sespimen65 sempat mengunggah video saat pihaknya bertemu dengan Jokowi di Solo. Namun pada Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 16 WIB unggahan tersebut sudah tidak tersedia. Ini artinya di take down. Ya, saya kira ini kalau di take down berarti ada masalah dong ya. Ya memang karena kemudian komentarnya macam-macam ini ketika tahu bahwa loh kok ada ini peserta didik calon pimpinan Polri lagi ya. Ini ya, tapi pimpinan menengah ini berarti kalau perwira menengah itu kan mulai dari mayor sampai kombes ya. Bukan mayor nih kalau di polisi ini namanya sekarang apa ya? Kompol ya. Kompol sampai kombes itu kan perwira menengah gitu ya. Tapi biasanya kalau yang kombes itu ikutnya bukan sespimen lagi tapi sespimti. Udah calon jenderal kalau udah kombes ya. Jadi ini kelihatannya yang hadir di situ adalah level kompol, komisaris polisi atau mayor sampai AKBP, sampai letnan kolonel. Ini tapi kemudian Kompas itu mendapat penjelasan dari Patun Pokjar 2, Serdik
Sespimen Dikrek ke-65. Namanya patunnya apa sih? Apa perwira penuntun ya, Pokjar kelompok belajar, dua Serdik itu peserta didik, Sespimen tadi sudah saya sebutkan sekolah staf dan pimpinan menengah, Dikrek itu pendidikan reguler yang ke-65. Mudah-mudahan nggak salah ya, saya menduganya ya. Kombes Denny membenarkan pihaknya mengunjungi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Kamis tanggal 17 April 2025. Jadi peristiwanya hari Kamis ya. Kalau tanggal 17 berarti ini sehari setelah Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya kepada para wartawan dan tidak boleh dipoto, dan juga menerima atau bertemu dengan tim dari pembela ulama dan aktivis ya, yang menggeruduk begitu disebutnya ke rumahnya Pak Jokowi. Atau ya, ini 2 hari sebelum Pak Jokowi menerima kunjungan dari Hercules. Ini preman besar Tanah Abang dulu yang sekarang menjadi ketua umum GRIP Jaya, Gerakan Rakyat Indonesia, apa ya, GRIP itu Gerakan Rakyat Indonesia Daulat atau apa ya namanya ya, GRIP Jaya lah pokoknya. Tanggal 15 dia berkunjung atau sehari sebelum kedatangan TPUA. Di dalam rombongan peserta terdapat ajudan Jokowi. Ini maksudnya dulu pernah menjadi ya, ajudan Jokowi ya, Komisaris Polisi Syarif Fitriansah bersama peserta lain yang menempuh pendidikan Serdik Sespimem Dikrek 65. Kombes Denny mengatakan pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi peserta didik dengan Joko Widodo. Ini namanya saya kira juga nggak lengkap ya, disebutnya Kombes Denny saja. Orang Indonesia jarang namanya cuma satu seperti ini ya. Atau mungkin namanya betul Kombes Denny gitu aja. Tapi ini karena saya kutip dari Kompas ya. Bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Itu dalam keterangannya setelah pertemuan itu hari Sabtu dia memberikan penjelasannya. Dia berkata perkembangan ke depan berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, AI, serta robotik. Nah, ini kalau kecerdasan artifisial dan robotik saya kira nggak pas dong ya ketemunya dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi bagaimanapun bukan ahli kecerdasan artifisial atau robotik. Ini malah sekarang Pak Jokowi sering jadi korban artifisial nih, artificial intelligence, banyak sekali di TikTok video-video dari Pak Jokowi. Oke lah, tapi itu yang dijelaskan Kombes Denny. Tapi yang tadi soal nggak cocok itu adalah catatan dari saya. Denny menambahkan arahan. Nah ini saya kutipnya begitu ya. Arahan Jokowi mengharapkan sinergitas antara Polri dan TNI ditingkatkan. Intinya beliau berpesan untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan katanya. Dan bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat lanjutnya. Nah, kenapa? Karena kok disebut Polri dan TNI? Karena tadi kalau kita lihat dari foto ini kan terlihat ada anggota TNI Angkatan Laut itu yang ya, duduk di sebelah kanan ya, barisan kanan. Tapi hanya terlihat satu orang. Tadi waktu jalan juga terlihat ya ada satu orang ya. Sebagai informasi, Sespimen Polri merupakan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah Polri dengan pangkat AKBP dan Kompol. Ah benar ya, berarti pangkat AKBP dan Kompol, karena kalau sudah Kombes itu berarti dia Sespimti ya, untuk persiapan menjadi jenderal. Tujuannya untuk menghasilkan perwira dengan kemampuan manajerial tingkat menengah, moralitas, integritas, serta wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis. Oke, itulah penjelasannya. Tapi kenapa kemudian ini jadi heboh? Ya itu tadi, karena satu tentu berkaitan dengan timingnya, dan kedua adalah kenapa yang dipilih kunjungannya itu ke Pak Jokowi gitu. Gak ada yang salah bersilaturahmi menimba ilmu kepada mantan presiden. Itu saya kira siapapun presidennya harusnya ini ya, dalam penting harusnya mesti kita katakan seperti itu. Ya pasti dia punya pengalaman yang layak ditimba oleh para perwira ini, apalagi kan mereka ini disiapkan akan jadi pemimpin di institusi masing-masing, baik di Polri maupun di TNI Angkatan Laut. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka memilih Pak Jokowi? Apakah mereka juga sowan pada dua presiden lainnya yang masih hidup? Kan sekarang ini selain Pak Jokowi ada dua presiden lain yang masih hidup, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri, presiden kelima. Ya, saya pada waktu itu sempat diprotes, saya menyebut ke-6, salah ya. Itu katanya Ibu Megawati itu kelima. Tapi kalau dimasukkan Safrudin Prawira Negara sebagai presiden, karena sebenarnya dia juga presiden darurat, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dia presiden ke-6. Oke, kita sebut presiden ke-5 Pak SBY ke-6 dan kemudian Pak Jokowi ke-7.
Jadi, apakah mereka juga berkunjung ke sana selain ke Pak Jokowi? Ini kalau ternyata mereka hanya berkunjung ke Pak Jokowi, ya menurut saya ada yang aneh ini pilihannya ya gitu. Atau jangan-jangan mereka juga ingin sowan ke Ibu Megawati dan Pak SBY, tapi tidak diberi waktu. Ada pertimbangan-pertimbangan pasti. Nanti kita bahas kenapa seperti itu. Tapi kalau kita mau ngomong soal presiden kan tadi itu ya, Ibu Megawati jelas lebih senior dibandingkan Pak Jokowi. Ini bahkan Ibu Megawati ini kan yang membesarkan Pak Jokowi sejak masih di Solo, di kemudian Jakarta, dan kemudian dua periode jadi presiden. Jadi kalau mau belajar misalnya bagaimana sih bisa membesarkan tokoh-tokoh seperti itu, sebenarnya Ibu Megawati itu lebih pas gitu. Dan juga ada pilihannya kalau mau katakanlah, oh Ibu Megawati kan nggak terlalu lama ya jadi presidennya, hanya menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hanya setengah periode. Nah kalau mau sama-sama dua periode, sebenarnya Pak SBY juga sama seperti Pak Jokowi menjadi presiden dua periode. Malah Pak SBY ini adalah era pertama dalam demokrasi dan kemudian dia bisa menjadi dua periode. Karena sebelumnya kan pemilihannya ketika eranya Gus Dur, eranya Ibu Megawati itu masih melalui MPR. Kalau melalui pemilihan presiden langsung kan Pak SBY. Jadi banyak loh hal yang perlu bisa dipelajari dari Pak SBY itu. Nah, mari kita bahas, kita bandingkanlah ya kalau kelebihan dan kekurangan dari presiden-presiden ini dan mengapa misalnya kok yang dipilih hanya Pak Jokowi. Ini kan akan makin menegaskan bahwa polisi itu selama ini memang lebih dekat dengan Pak Jokowi gitu karena dia diberi keistimewaan selama pemerintahnya Pak Jokowi. Itu bisa muncul praduga-praduga semacam itu ya. Namanya praduga bisa aja benar, bisa aja salah gitu ya. Tetapi kalau misalnya mereka itu memilih berkunjung kepada Ibu Megawati ini perlu kita catat selain dia pernah menjadi presiden, beliau itu juga anaknya seorang presiden, Bung Karno, dan proklamator lagi ya. Jadi sejak kecil Ibu Megawati itu sudah berada di lingkungan istana dan yang menarik kan pada waktu itu eranya era perjuangan ya, pernah di Jakarta dan di Jogja gitu ya. Dan jelas Ibu Megawati belajar banyak dari bapaknya. Jadi kalau mau tanya nilai-nilai kejuangan dari Bung Karno, Ibu Megawati pasti jadi rujukan yang sangat tepat gitu ya. Itu dari sisi anaknya Bung Karno. Dari sisi sebagai presiden sendiri, ya, Ibu Megawati jelas salah satu presiden yang dinilai walaupun singkat cukup berhasil. Jadi kalau ketemu Ibu Megawati ini paket lengkap, bisa dapat dua presiden. Soal Bung Karno, Ibu Megawati pasti fasih dan khatam menjelaskannya. Dan soal Ibu Megawati sendiri, di luar itu Ibu Megawati ini kan juga ketua umum partai yang sukses. 3 kali loh pemilu legislatif menangkan pemilu. Bahkan yang terakhir walaupun diganggu oleh Pak Jokowi mau digembesi oleh Pak Jokowi. Ini kan dari kriteria tadi memang jelas setidaknya tidak memenuhi dua poin. Satu, timingnya nggak pas, orang sedang mempersoalkan ijazah Jokowi. Kedua, track recordnya Jokowi memang sangat buruk. Belum lagi kalau ngomong soal pembelahan ya kan Jokowi juga banyak memecah belah partai-partai politik ya. Kalau Ibu Mega dan Pak SBY malah membangun partai politik. Ibu Mega sekarang masih menjadi ketua umum PDIP, sementara Pak SBY itu membangun Demokrat dan sekarang dipimpin oleh putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Pak SBY hanya menjadi ketua majelis tinggi saja dan katanya itu dia juga jarang cawe-cawe. Pada waktu ulang tahunnya Partai Demokrat kalau tidak salah Pak SBY menyatakan dia sengaja menghindari datang ke kantor Demokrat karena supaya jangan terkesan ada campur tangan.